Berita diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Korea Selatan. Saat ini para awak kapal sedang dalam perjalanan pulang setelah meraih kemenangan acara RIMPAC atau sejenis latihan maritim internasional, di mana kapal selam yang bernama Hala tersebut berhasil mengalahkan kapal induk Amerika menggunakan torpedo tiruan buatan mereka sendiri. Dan kisah akan berfokus pada seorang komandan bernama Kang Doyong. Ia yang diketahui dekat dengan para kru mendapat hadiah berupa syal dari juniornya bernama Taeyong sebagai bentuk apresiasi. Sehingga untuk mengabadikan momen kemenangan tersebut, Kang Kun mengajak seluruh kru kapal untuk berfoto bersama. Tak lama, kapal selam Hala mengalami masalah akibat serangan torpedo mereka sendiri yang diketahui menghilang pada saat latihan. Dalam situasi genting tersebut, Kang yang saat itu memimpin seluruh kru harus mengambil keputusan cepat demi untuk menyelamatkan seluruh timnya. Beberapa jam kemudian, kantor maritim pusat melaporkan hilangnya kontak dengan kapal selam Hala. Terakhir kali terdeteksi, kapal tersebut berada di perairan Guam. Di mana cuaca yang saat itu diketahui sedang buruk menyulitkan upaya pencarian, membuat tim pusat menyimpulkan jika kapal Hala tenggelam akibat mengalami kerusakan pada mesin. 현장에 있는 강 부장이 잘 알겠지. 1 tahun kemudian, Kang yang rupanya selamat dari insiden tenggelamnya kapal selam Hala dijadwalkan memberi sambutan dalam sebuah acara penghormatan untuk mengenang jasanya sebagai pemimpin yang berhasil menyelamatkan setengah dari total kru kapal yang bertugas. Sebelum memasuki ruangan, Kang menerima telepon dari seseorang tak dikenal yang mengaku telah meletakkan 2 bom di taman bermain dan di rumah seorang letnan bernama Kim. Sosok misterius itu kemudian memutuskan sambungan teleponnya tepat sebelum Kang akan berbicara. 여보세요. 중령님, 가시죠. Dalam sambutan, Kang mendapat pertanyaan mengenai kenapa semua korban ditemukan di bagian belakang kapal. Namun Kang yang tampak masih trauma pasca insiden tersebut memilih diam, seakan enggan menjawab pertanyaan tersebut. Selesai dari acara, Kang dikejutkan oleh kehadiran seorang pria asing di dalam mobil. Lantas pria tersebut memberikan kartu nama yang ternyata seorang komandan keamanan bernama Han, membuat Kang kesal setelah Han menyinggung soal kesehatan para mantan kru yang selamat. 생존자 중에 멀쩡한 사람 없습니다. Dia bernama Roh, salah satu mantan kru yang selamat dan diketahui mengalami gangguan trauma akut, di mana ia masih saja terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, kerap membicarakan hal-hal tak masuk akal, termasuk mengaku baru saja bertemu Taeyong, padahal sosok itu telah gugur dalam insiden tenggelamnya kapal 1 tahun lalu. 정신 좀 차려. Di taman bermain, salah satu bocah melihat sesuatu yang ternyata adalah bom. Dia si guru yang menyadari hal itu segera mengamankan seluruh anak dan melaporkan penemuannya itu. Sementara bom kedua yang berada di kediaman Letnan Kim berada dalam sebuah paket yang baru saja dibuka dan... Di dalam mobil, Han menerima laporan ledakan di rumah Kim serta temuan bom aktif di taman bermain. Lantas ia pun menghubungi rekannya seorang ahli penjinak bom bernama Yo Jung, sekaligus istri dari komandan Kang untuk segera menjinakkan bom yang masih aktif di lokasi taman bermain. 지금 천사 아파트 놀이터로 작전차 출발합니다. 알았어. 중간에 만나 타고 갈게. Sepulangnya dari rumah Roh, Kang kembali menerima panggilan dari sosok misterius itu, mengaku telah meledakkan bom pertama di rumah Kim, di mana Kang yang tak mengerti maksud dari si misterius Kun, lantas melihat sebuah berita di TV yang membenarkan adanya ledakan, sampai bom tersebut menewaskan sepasang suami istri. Masih tak percaya pada ucapan sosok misterius itu, Kang mencoba menghubungi Kim namun nomornya sudah tidak aktif. Tak lama dari itu, Han menelponnya untuk mengabari hal yang sama, namun belum sempat berbicara lebih
Terlebih, si sosok misterius kembali menghubungi dan memerintahkan agar Kang menginstal sebuah aplikasi yang akan membuat ponselnya hanya bisa menerima pesan dan panggilan dari dirinya saja. 깔았다. 다음 타겟 아시아드 주경기장 SR 11번. Setelah aplikasi diinstal, sosok misterius memberitahu lokasi bom selanjutnya berada di stasiun Asiad, tepatnya pada kursi nomor 15, baris ke-11. Dan selain itu, memperingatkan untuk tidak melibatkan polisi jika tak ingin bom diledakkan saat itu juga, di mana Kang hanya diberi waktu 60 menit untuk bisa menghentikan bom tersebut. Sementara Yojung sendiri harus segera ke lokasi bom di taman bermain hingga memutuskan untuk memulangkan anaknya bernama Sul menggunakan taksi dan berpesan kepada Sul agar segera mengabarinya setelah Sul tiba di rumahnya. 집에 도착하면 문자해. 가시면 돼요. Sesampainya di depan rumah, langkah Sul harus terhenti tatkala seorang pria menghampiri dan menghalanginya berjalan. Hal itu tentu membuat Sul keheranan dengan apa maksud dan tujuan si pria melakukan hal tersebut. Kembali kepada Kang yang rupanya tak menemukan apapun pada kursi yang disebutkan, lantas menghubungi sosok itu untuk menanyakan keberadaan bom, di mana Kang justru diberitahu tentang sifat bom yang dilengkapi sensor suara, mempercepat waktu ledakan 2 kali lipat ketika suara di sekitarnya mencapai desibel tertentu, yang dengan kata lain, bom bisa meledak lebih cepat jika penonton berteriak, terutama di saat pemain mencetak gol. 갑자기 골이라도 터지면 재밌겠네. Percakapan Kang di telepon yang sempat menyebutkan kata bom terdengar oleh seorang jurnalis bernama Dayo, yang mana sebelumnya ia pun mendapat info dari sang istri mengenai ledakan bom beberapa saat lalu hingga mendesakan untuk menjelaskan maksud dari percakapannya itu. 지금 폭탄 어쩌고 했는데 나 지금 여기 애들이 왔어요. 경기장에 폭탄이 있습니다. Tak sanggup lagi menyembunyikan fakta dan mengamankan semua orang sendiri, Kang akhirnya memberitahu jika di dalam stadion ini terdapat bom yang entah di mana keberadaannya dan hanya mengetahui jika suara keraslah pemicu meledaknya bom tersebut hingga Dayo diminta untuk menghentikan pertandingan ini. 경기 지연시켜봐요. 제가요? Mengingat Dayo datang ke stadion bersama sang anak, ia cemas ketika melihat salah satu pemain akan melakukan tendangan penalti. Khawatir penonton akan berteriak jika berhasil mencetak gol, ia pun melakukan aksi nekat dengan berlari ke lapangan dan menendang bolanya hingga sukses menunda serangan penonton sampai akhirnya ia diamankan oleh para wasit. 누군지 와이프가 참 불쌍하다. 자 빨리 끌어내서 연병을 하고 자빠지세. Sempat tertunda, pertandingan pun dilanjutkan membuat Kang berlari menuju ruang VIP tempat para pejabat dan tamu penting berada, di mana ia membuat orang-orang di sana keheranan dengan aksinya yang tampak rariweh dan mengganggu kenyamanan. Hingga tak lama, Kang pun menemukan bom tersebut berada di dalam akuarium dan ledakan tersebut memicu kericuhan para penonton yang ketakutan, di mana Kang yang selamat kembali dihubungi oleh si misterius untuk memberitahu jika bom yang berada di taman bermain akan dijinakan oleh Yojung atau istrinya sendiri, dan juga memberitahu bahwa bom selanjutnya telah dipasang di area kolam renang, tempat di mana banyak anak-anak tengah mengikuti perlombaan. 수영장에 4번 홀에 발사합니다. 오늘 애들이 아주 바글바글하네요. Kang diminta untuk memilih antara kedua tempat yang ada bomnya itu, di mana ia menjawab tanpa ragu akan memilih pergi ke kolam renang. Namun si misterius tersebut memperingatkan jika istrinya akan mati apabila Kang memilih ke kolam, membuat Dayo yang rupanya terus mengikuti Kang dari belakang masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. 무슨 일이에요? 물어봐도 돼요? 노란 우리 워터파크?
나 수정 못하는데. Selanjutnya Kang bersama Deyoh yang diketahui akan membantunya menangani masalah ini memutuskan pergi ke kolam renang setelah menurunkan anaknya untuk pulang. Namun karena jalanan yang pada saat itu macet, membuat Kang mengendarai mobilnya melalui jalur yang tidak konvensional, bahkan berani menerobos lampu merah demi untuk tiba di lokasi secepat mungkin. Dalam perjalanan, Kang menghubungi petugas kolam renang mengaku sebagai polisi. Ia meminta agar durasi istirahat diperpanjang serta tak boleh membunyikan peluit sebelum mereka tiba tanpa memberitahu alasan yang jelas kepada si petugas kolam renang tersebut. 휴식 시간 연장하세요. 절대 호각 불지 마시고. 도착합니다 곧. Tak berhenti sampai di situ, Kang yang baru saja sampai di kolam renang dikirim sebuah foto Sul tengah berada di dalam bagasi mobil. Melihat hal itu, Kang meminta Deyoh untuk mencarikan mobil tipe Starek warna hitam tua yang diyakininya berada tak jauh dari sini. Sementara ia sendiri akan mencari bom di dalam area kolam renang sesuai dengan gambar yang sebelumnya dikirimkan oleh sosok si misterius. 내가 찾을게요. 걱정 마요. Lengkap dengan setelan anti bomnya, Yojung yang sudah siap untuk menjenakkan bom pun mendekati bom tersebut dengan hati-hati. Namun ketika ia melihat selembar kertas menempel dengan bertuliskan untuk Yang Yojung, membuatnya terkejut dan tak mengerti dengan apa maksud dari tulisan itu. Tak punya banyak waktu, Yojung pun mulai mengotak-atik bom sesuai instruksi dari rekannya yang memantau lewat monitor. Sementara di kolam, Kang yang berhasil menemukan pelampung bebek, lantas melompat ke dalam kolam sampai ia menemukan bom tersebut berada di dalam pelindung besi pembuangan air. Salah satu perenang yang juga menyadari adanya bom lantas memberikan pinjaman kacamata agar Kang segera menyelamatkan semua orang. Namun di sisi lain, petugas kolam yang sempat diminta untuk memperpanjang istirahat dihubungi oleh si sosok misterius yang mengatakan jika masalahnya sudah ditangani dan... Di waktu yang sama, Yojung mendapat peringatan dari rekannya untuk segera mundur karena waktu meledaknya hanya tersisa beberapa detik lagi. Dan sesaat kemudian, bom tersebut justru mengeluarkan abu hingga ia mengkonfirmasi bahwa bomnya ternyata palsu. Namun meski begitu, ia tetap dibuat cemas tatkala melihat sebuah gambar Sul menempel pada bom tersebut. 상황 아직 안 끝났어. Bom yang berada di kolam pun sama-sama palsu, membuat Kang segera menghubungi si misterius, di mana suara panggilan yang ternyata terhubung dengan bom di taman bermain membuat Kang dan Yojung bisa saling mendengar satu sama lain. Lalu si misterius kemudian memberitahu mereka bahwa bom berikutnya berada hanya beberapa meter dari lokasi Yojung saat ini dan... Akhirnya bom yang berada di taman bermain itu pun meledak dan menyebabkan Yojung terlempar beberapa meter dari tempatnya, membuat Kang yang mendengar ledakan tersebut dari ponselnya merasa khawatir dengan kondisi sang istri saat ini. Di area parkir, Deyoh yang tengah mencari mobil hitam sesuai instruksi dari Kang akhirnya menemukan mobil yang dicurigai. Namun ketika Deyoh hendak membuka pintu mobil tersebut, Kang yang melihatnya dari kejauhan segera berteriak untuk menghentikannya sehingga... Setelah itu, Kang tidak menemukan Sul di dalam bagasi mobilnya, sementara Deyoh yang mulai merasa takut dengan ancaman bom-bom berikutnya menyatakan keinginannya untuk pulang dan berhenti membantu. Namun Kang yang masih sangat membutuhkan bantuan Deyoh menahannya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. 도와주세요. 대호 씨 없이는 못합니다.
가져가요. Khawatir dengan kondisi sang istri, Kang menghubungi nomor Yojung yang kemudian diangkat oleh rekannya, di mana si rekan memberitahu bahwa alhamdulillahnya Yojung masih di Tangtayungan dan sedang di rumah sakit. Mendengar hal itu, Kang merasa lega dan menitipkan sebuah pesan untuk sang istri jika ia akan segera menyelamatkan sang anak. 나 때문에 인생 괴롭게 사는 사람 많아요. 그게 누군데요? 가고 있잖아요. Tiba di rumah Roh, Kang memastikan kembali apakah orang yang dilihatnya merupakan Jeon, yang ternyata Roh pun mengaku bahwa saat itu memang Jeon, namun ia lebih suka dipanggil Taeyong. Lantas, Kang yang yakin ada sesuatu dengan Jeon, meminta untuk diantar ke tempat tinggalnya selama ini, yang ternyata ia menemukan bahan peledak serta tata cara perakitan bom, bahkan sebuah alat hitung mundur digital, persis seperti pada serpihan bom yang menerornya. Sementara itu, Han mendapatkan data tentang salah satu mantan kru kapal bernama Jeon yang diketahui tengah menjalani perawatan psikologis, dan dalam sesi konsultasi yang terekam, Jeon mengungkapkan kekesalannya karena publik menganggap Kang sebagai pahlawan, padahal menurutnya kebenaran tentang insiden tersebut selalu ditutupi, bahkan bersumpah akan membalaskan dendam seluruh kru yang tidak selamat kepada pemimpinnya itu. 내가 해야지. 나라도 나서서. 불쌍한 태룡이. Inilah Jeon, sosok misterius yang meneror Kang dengan meledakan bom di berbagai tempat. Saat ini, ia menyamar sebagai seorang dokter untuk membawa Yojung dengan maksud akan menghabisinya. Namun di sana ia mendapati seorang pria sedang menjaga Yojung. Lantas, Jeon pun langsung menyerang si pria tersebut dan... Kali ini, Kang yang sudah mengetahui semuanya lantas menghubungi sosok misterius itu dan langsung memanggilnya Jeon untuk menanyakan alasan melakukan semua ini, di mana Jeon menjawab jika hal ini merupakan suatu yang pantas untuknya. Dan sebelum menutup pembicaraan, Jeon memberitahu untuk datang ke acara seminar di Hotel East jika Kang ingin menemuinya. 제가 보고 싶으시면 이스트 호텔로 오세요. 만나재요? 아, 이게 무슨 일이야? Khawatir dengan kondisi Yojung, Han tiba di rumah sakit untuk melihat keadaan anak buahnya itu. Lantas, ia memerintahkan rekannya untuk menghubungi bagian keamanan agar menyebarkan gambar Jeon tanpa menyadari bahwa sosok yang sedang mereka cari itu sebenarnya berada sangat dekat, bahkan sempat berpapasan dan mendengarkan pembicaraan Han di telepon. Masuk ke kamar Yojung, Han dikejutkan oleh rekannya yang sudah meninggal serta Yojung yang tidak ada di kamarnya. Saat mengingat seorang dokter muda yang mendorong pasien dengan kursi roda, ia pun langsung menghubungi rekannya yang ternyata saat itu sedang berada di dalam lift dan... Dalam perjalanan menuju ke hotel, Kang dikirim gambar yang menunjukkan Sul dengan tubuh dipenuhi bom. Hingga tak lama, ia menerima telepon dari Han yang menanyakan tentang Jeon. Mengapa sampai melakukan semua ini dan apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu, di mana Kang yang dalam kondisi terdesak pun meminta bantuan Han dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. 도와주세요. 나중에 다 밝히겠습니다. 어디로 갑니까? Begitu tiba di hotel sesuai dengan yang dikatakan oleh Jeon, Han dan Daeyoh pun berpencar untuk mempermudah pencarian, di mana Daeyoh yang memilih untuk menyusuri bagian resto hotel di lantai atas, memasuki balkon dan melihat kafe dengan tulisan Marisol, persis seperti yang ia temukan di kamar Jeon. Akhirnya Daeyoh yang memutuskan memasuki kafe berpapasan dengan Jeon, namun ia berpura-pura tidak mengenalnya dan mengaku hanya ingin membeli roti. Dengan gerak-gerik Daeyoh yang tampak geblah-gebloh, Jeon pun memberinya botol minuman yang sudah dimodif menjadi bom dan...
Di sisi lain, Kang Yang belum menemukan apapun dihubungi oleh Han untuk memberitahukan sifat bom berdasarkan penyelidikan rekannya yang dikirim ke rumah Roh menyebutkan bahwa bom tersebut akan mati secara otomatis jika kedua bom saling berdekatan, namun akan meledak bersamaan jika kedua bom tersebut berjauhan. 요즘 어뢰는 뒤만 쫓지 않습니다. 미리 예측 타격하지. 소령이 찾았어. 호텔 길 건너편 카페. Setelah itu, Kang mendapatkan informasi terkait anaknya yang baru saja ditemukan oleh Deyoh dengan kondisi memakai rompi bom, sekaligus menyebutkan bahwa Deyoh akan menemani Sul sampai Kang bisa datang. Namun sebelum sempat banyak berbicara, tiba-tiba dengan kondisi hotel yang saat itu sedang dipenuhi para pejabat yang akan menghadiri seminar, membuat semua orang panik termasuk Han yang langsung bergegas ke tempat kejadian. Sementara Kang yang mendengar suara Jeon dari dalam ruang rapat, segera pergi untuk menghampirinya dan mendapati Jeon telah mengenakan rompi bom yang diketahui akan meledak bersamaan dengan bom yang ada pada Sul ketika Jeon menekan tombolnya. Di sana Jeon meluapkan sakit hatinya karena tak seorang pun yang menjelaskan dengan rinci apa yang sebenarnya terjadi saat kecelakaan itu. Bahkan ia mengatakan tak akan pernah memaafkan hal itu kecuali jika Kang dan Kim mati sekeluarga. 그러니까 내 맘대로 해도 되는 거잖아! 내가 잘못했다. 내가 책임질게, 대성아. 내가 책임질게. Sejenak kita akan dibawa mundur tepat 11 hari setelah kapal dinyatakan tenggelam. Saat itu, para kru kapal yang telah mengirimkan sinyal darurat sejak tenggelam baru mendapat balasan dari kantor pusat. Balasan tersebut menyebutkan bahwa bantuan baru akan tiba paling cepat 15 hari karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Sementara kondisi alat bantu pernapasan hanya cukup untuk 6 hari saja, sehingga mustahil jika mereka bertahan dalam waktu selama itu. Rupanya hal tersebut merupakan kesengajaan dari pimpinan pusat yang sudah memastikan bahwa tak ada seorang pun yang selamat akibat serangan torpedo itu. Mereka sengaja menunda upaya penyelamatan sampai cuaca benar-benar stabil, bahkan membakar dokumen laporan kru kapal karena dunia luar tidak mengetahui bahwa torpedo tersebut sebenarnya buatan mereka sendiri. 소각해. Dengan fakta bahwa Kang tak mungkin bisa menyelamatkan semua krunya, ia pun membuat keputusan untuk memilih setidaknya satu orang yang harus selamat. Namun Jeon yang tidak setuju mengatakan bahwa keputusan itu tidak adil karena semua orang yang ada di sana sudah pasti ingin dirinya selamat. Akhirnya Kang memutuskan untuk mengadakan voting terhadap keputusannya itu, di mana ketika hasilnya akan diumumkan, banyak orang tidak mengisi votingnya hingga Kang pun mengatakan bahwa yang kosong berarti menyerahkan keputusan pada dirinya, yang artinya ia akan tetap menyelamatkan setengah dari total kru kapal yang bertugas. 빈칸 뭐야? 부장님께 따르겠다는 뜻입니다. Mendengar hal itu, Jeon sempat memprotes namun segera dihentikan oleh Taeyong atau adiknya sendiri. Namun meski begitu, Kang tak menghiraukannya hingga Jeon pergi ke belakang yang segera disusul oleh Taeyong untuk ditenangkan. Di sana Kang menjelaskan ia akan membuat 44 tali benang yang tak boleh ditukar dengan alasan apapun, di mana kru yang mendapat benang panjang akan dibiarkan hidup sedangkan yang mendapatkan benang pendek diperintahkan untuk menuju buritan kapal atau bagian belakang kapal yang sempit. 짧은 실은 한미, 긴 실은 함수에 선다. Beberapa orang menangis bahkan pingsan setelah mendapat benang masing-masing, dan ketika Jeon menerima benang yang berbeda dengan Taeyong, ia pun menyusul adiknya itu untuk menukar benangnya yang mendapatkan benang panjang, namun Taeyong menolak hingga mereka menimbulkan keributan yang akhirnya terdengar oleh Kang. 받아. 왜 이래? 받아 빨리. 됐어. 괜찮아.
형 말 들어. Mengetahui anak buahnya ingin menukar benang, Kang mengingatkan agar tidak menukar benangnya dengan alasan apapun, di mana Jeon yang sejak awal tidak setuju dengan keputusan itu, merasa jika Kang sudah tidak waras, hingga akhirnya Jeon diamankan oleh kru kapal yang lain. Kang yang masih diliputi keraguan atas keputusannya sempat bertanya kepada sahabatnya bernama Yongwoo. Saat itu Yongwoo meminta giliran benangnya, namun Kang yang menyadari Yongwoo memilih benang pendek langsung menahannya, membuat Yongwoo segera merebut kembali benangnya secara paksa. 나중에 산소가 모자라면 이거 또 해야 합니다. 영우야. Setelah semua kru mendapat benangnya masing-masing, mereka pun dibagi menjadi dua kelompok, di mana Yongwoo yang saat itu memimpin kelompok benang pendek mengatakan bahwa mereka akan wafat dengan terhormat. 우린 품위 있게 갈 겁니다. 우리가 쓰러지면 남은 자들이 더 힘들어집니다. Itulah alasan mengapa Jeon begitu sakit hati atas keputusan Kang yang dianggap tidak adil. Menurutnya, semua orang lebih baik mati bersama daripada harus mengorbankan sebagian orang. Hingga hari ini, tepat 1 tahun sejak kejadian itu, Jeon berniat untuk mati bersama mantan komandannya itu. 미안하다 대성아. Jeon yang sedikit tersentuh ketika Kang meminta maaf secara tulus, memberitahu bahwa Yojung berada di dalam mobil seberang tepat di mana anaknya berada. Hingga tak lama setelah itu, sebuah bom meledak kembali membuat orang-orang di dalam panik berhamburan keluar, membuat Kang langsung berlari dan disusul oleh Jeon yang kemudian mengaktifkan ketika bom terakhir sehingga di saat Kang hendak membawa rompi tersebut, ia diserang oleh Jeon dengan membabi buta. Namun ketika Kang mendapat kesempatan untuk menusuk Jeon dengan pisau, ia justru menahannya karena dalam hati ia merasa tak seharusnya melakukan hal itu, tetapi pada kesempatan itu, Kang segera mengenakan rompi dan mengcosplay dirinya menjadi burung, melompat beberapa kali dari lantai atas, hingga dengan sisa tenaga dan rasa cinta terhadap keluarga, ia pun berlari menuju mobil tempat Yojung berada, lalu mengendarainya dengan brutal tanpa mempedulikan apapun yang menghalangi jalannya. Setelah ketiga bom tersebut berada dalam jarak yang dekat, penghitung waktunya pun mati menandakan bom sudah tidak aktif, membuat Kang akhirnya bisa memeluk Sul dan merasa lega setelah memastikan semua anggota keluarganya selamat. Singkat cerita, kini Han menyempatkan diri untuk melihat keadaan Yojung terlebih dahulu di rumah sakit, lalu mengabarkan semua kejadian 1 tahun lalu sebenarnya ke media publik. Dengan oksigen yang saat itu semakin tipis dan bantuan yang masih lama datangnya, ia berpikir untuk menyelamatkan setengah dari mereka daripada membiarkan semuanya mati serta memberitahukan torpedo yang menyerangnya itu merupakan buatan mereka sendiri yang hilang pada saat pelatihan. Sepulang dari wawancara, Kang mengunjungi makam Yongwoo yang dulu sangat ingin dia selamatkan. Hingga tak lama kemudian, semua rekannya datang termasuk Proh untuk memberikan penghormatan kepada para mantan kru yang gugur pada insiden tersebut. Sangat ending yang sangat mempabuiskan.